Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mas Iqbal, dipimpin doanya. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Baca surah Ikhlas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Syafira. Anak-anak dibawakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak melaksanakan literasi. Ya, dibuka buku ceritanya, baca buku ceritanya. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa materinya? Mohon pertolongan. Kita mohon pertolongan kepada siapa? Pelajaran hari ini yaitu tentang ikhlas. Materinya yaitu ikhlas. Ya, kompetensi dasar pada materi ini yaitu anak-anak dapat memahami perilaku tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan. Kemudian mencontohkan perilaku tawadhu, ikhlas dan mohon pertolongan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak dapat menyebutkan arti ikhlas, kemudian menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Anak-anak dapat mencontohkan sifat ikhlas, kemudian mendemonstrasikan sifat ikhlas dengan tepat. Baiklah anak-anak, mari kita menonton video pembelajaran tentang materi ikhlas. Dan mampu memahami perilaku ikhlas dan mencontohkan perilaku ikhlas. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian ikhlas terlebih dahulu. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat. Secara bahasa, ikhlas artinya memurnikan. Itu berarti niat kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak boleh untuk yang lain, tapi hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita juga harus ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amal yang kita kerjakan dicerita-ceritakan kepada orang lain atau bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih atau mengharapkan balasan dari manusia, maka manfaatnya Allah akan membalasnya dengan pahala dan keridhaan. Anak-anak, setelah menyaksikan video pembelajaran yang guru tayangkan tadi, apa isi video pembelajarannya? Ada ikhlas dalam beribadah, apalagi? Ikhlas dalam belajar, terus apa lagi? Ikhlas dalam beramal. Jadi kalau kita beramal itu harus dengan punya niat yang ikhlas, tidak mengharapkan apa? Mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan pujian. Terus kita kalau menolong orang juga harus dengan rasa yang ikhlas, tidak menolongnya mengharapkan imbalan. Ketika kita beribadah juga harus dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Karena ada yang melaksanakan ibadah mengharapkan pujian dari orang lain, itu namanya tidak ikhlas. Terus siapa yang tahu arti dari ikhlas? Ada yang tahu ikhlas
sesuatu kebaikan dengan niat hanya mengharapkan ridho dari Allah. Melaksanakan sesuatu itu harus dengan niat. Kan ada hadis inamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Anak-anak, itu tadi isi dari video pembelajaran. Anak-anak masih semangat? Masih. Kita tepuk anak soleh terlebih dahulu. Tepuk anak soleh. Anak-anak, sekarang anak mengerjakan evaluasi. Yang sulit dipahami dulu soalnya, ngerjakannya nggak usah dipahami dulu. Dipahami dulu, mengerjakannya tidak usah terburu. Anak-anak sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah. Akan dikumpulkan. Anak-anak, sekarang Bu Ari akan menampilkan tentang materi ikhlas. Ya, di sini beri penjelasannya. Ini tujuan pembelajarannya, yaitu setelah menyimak video pembelajaran, anak-anak dapat meyakini bahwa perilaku ikhlas sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku ikhlas dengan nyata. Tujuan pembelajarannya selanjutnya yaitu setelah membaca teks bacaan yang ada di video pembelajaran, anak-anak mampu menyebutkan arti ikhlas dan menjelaskan arti
Ya, tujuan pembelajarannya setelah menonton video pembelajaran, anak menunjukkan sikap ikhlas, mencontohkan sikap ikhlas dan mendemonstrasikan sikap ikhlas dengan apa? Nah, sekarang yaitu tentang pengertian ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Jadi kalau kita mempunyai niat harus yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Tidak mengharapkan pujian, kemudian tidak mengharapkan apa lagi? Tidak mengharapkan apa? Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan sanjungan. Jadi kalau ikhlas itu hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sifat ikhlas. Nah, yang pertama ciri-ciri sifat ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain ridho Allah semata. Nah, contohnya kalian dimintai bantuan oleh ibu dan disuruh untuk pergi ke warung membelikan sesuatu. Nah, dengan membantu itu ya harus dengan rasa ikhlas, tidak meminta imbalan. Kadang ada juga dimintai bantuan sama ibunya, meminta imbalan. Kalau tidak diberi imbalan, tidak mau membantu. Dan juga cerita, kalau kalian pernah melihat ceritanya yang pernah lihat yang Upin Ipin, itu mau membantu gurunya membawakan buku. Mari Bu, saya bantu bawa bukunya sampai ke kantor guru. Setelah di sana, setelah sampai kantor guru apa? Meminta apa Upin Ipin itu? Meminta uang. Nah, itu berarti apa? Membantunya tidak ikhlas. Kemudian ciri-ciri sifat ikhlas yang selanjutnya yaitu mengerjakan dengan sepenuh hati. Dan sepenuh hati itu maksudnya bagaimana? Dengan sepenuh hati maksudnya tidak terpaksa. Nah, contohnya mengerjakan piket. Kalian mendapatkan tugas piket di kelas. Kalau kalian ikhlas yang mengerjakan piket itu dengan sepenuh hati, membersihkan kelasnya juga dengan rasa yang tulus, ikhlas. Kalau kalian mengerjakannya setengah hati dengan rasa terpaksa, pasti pekerjaannya terasa sangat lama. Hanya menyapu saja rasanya lama sekali. Kemudian ciri-ciri sifat ikhlas yang selanjutnya, tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan pekerjaan. Ini contohnya, misalnya kalian mendapatkan tugas dari bu guru. Nah, tugas dari bu guru mengerjakan soalnya cuma 10. Diberi tugas, kalau kalian melaksanakannya dengan ikhlas, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, pasti pekerjaannya cepat selesai. Tapi kalau kalian dengan terpaksa mengerjakan soal 10 saja membutuhkan waktu yang lama, juga pekerjaannya tidak selesai. Lalu yang selanjutnya, contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya kepada manusia yang senantiasa beribadah dengan ikhlas. Beribadahnya dengan ikhlas, contohnya apa?
juga tidak dengan terpaksa. Adakah kelas 3B yang melaksanakan sholatnya dengan terpaksa? Kalau sholat tidak boleh terpaksa. Dan ikhlas dalam beribadah, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dan khusyuk itu apa? Itu benar-benar melaksanakannya mengharapkan ridho dari Allah. Selain ibadah sholat, ibadah apa lagi? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kalian juga jangan terpaksa. Tapi disuruh ngaji sama orang tuanya malah terpaksa. Mau berangkat ngaji kalau diberi uang saku. Ada yang mau berangkat ngaji cuman mintanya diberi uang saku kalau tidak berangkat ngaji. Anak-anak sudah paham tentang materi ikhlas ini? Sudah. Untuk yang selanjutnya yaitu anak-anak mengerjakan LKPD secara berkelompok. Anak-anak silakan dikerjakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kerjakan bareng-bareng, diskusikan ya, kerjakan semua kerja sama. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Untuk selanjutnya ada yang mau maju presentasi? Ya, kelompok aktif. Beri tepuk tangan untuk kelompok aktif. Mencari ridho karena Allah. Ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain ridho dari Allah. Tidaklah ikhlas. Bersedekah hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Utamakan orang yang ikhlas. Ikhlas merupakan sebuah yang berdosa. Amal ibadah yang kita lakukan menjaga imbalan dari Allah. Salah satu puasa. Ya, semangat anak. Kelompok aktif. Anak masih ada yang mau maju untuk mempresentasikan hasil yang kedua, tugas yang kedua, ya, kelompok cerdas. Beri tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Gambar 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya kepada manusia yang senantiasa beribadah dengan ikhlas. Gambar 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala untuk orang yang memang senantiasa ikhlas dalam melakukan tugasnya. Gambar 3. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas. Akan membayar balasan kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar 4. Melakukan pekerjaan harus dengan sabar dan ikhlas. Ya, bagaimana dengan jawaban kelompok cerdas? Tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Untuk menjelaskan tentang materi ikhlas,
melaksanakan segala sesuatu harus dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kita ikhlas dalam hal apa saja? Yang pertama, melaksanakan ibadah itu harus dengan rasa ikhlas. Terus apa lagi? Melakukan pekerjaan juga dengan ikhlas, jangan dengan terpaksa. Kemudian apa lagi? Lagi melaksanakan tugas, ikhlas menerima kehendak dari Allah. Kemudian selanjutnya, tidak mengharapkan imbalan. Ya, kita melaksanakan sesuatu itu harus dengan ikhlas, ibadah juga dengan ikhlas, melakukan pekerjaan juga dengan ikhlas, menerima kehendak Allah juga dengan ikhlas. Ini hikmahnya dari sifat ikhlas itu adalah hati kita akan menjadi tenang. Kemudian kita terhindar dari sikap yang tidak baik. Anak-anak senang pelajaran hari ini? Senang. Untuk pelajaran yang selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Kautsar. Pelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum